Akhirnya Koko Leon. Terakhir ketemu kita 20 tahun lalu. 20 tahun lagi. Di Sunter ya? Kacau banget. Akhirnya mau juga. Akhirnya Koko Leon mau Akhirnya juga ada datang waktu. One Rim Auto Shop. Akhirnya ada waktu juga ya? Oke, Bisa udah dipilih waktu. satu hari. Duduk dulu dong. Kita mesti tarik napas dulu. Enak ya tempatnya ya? Ya, pengennya biar nyaman. Iya. Tapi nggak senyaman di tempat restek dulu lah. Nggak, kalau dulu restek gede doang, cuma Nggak gede tapi kan kalau ini kan lebih proper nih, kayak bengkelnya di atas, terus terisolasi dari customer. Jadi customer lihat dari sini kan kayaknya proper banget nih, kayak di luar negeri lah. ya. Tapi gue ada missing tetap. Kalau di restek tuh lu jauh lebih dekat dengan the technical things. Ya, kalau kita memang spesialis di teknikal kan. Kalau di sini kan teknikal juga ada kan, teknikal di suspensi, sedikit di mesin, di exhaust, Iya. terus looks. Ya. Jadi kan looks juga penting juga, kebersihan dan gitu. How you doing, bro? I'm okay. So far so good. Sekarang udah jadi tuner ternama se-Indonesia. Enggak juga. Kita masih terus berusaha karena di bidang balap itu kan terus berusaha. Other people are catching up. So we have to catch up also. There's some things that we need to improve all the time. Oke. Gitu. Dia sekali balap tuh pasti tuningin berapa tim, Banyak tim, betul. berapa motor. Jadi mesti fokus banget. Memang kalau pas event tuh mesti fokus banget. Kita mesti bisa handle untuk support semua timnya dari sisi teknikal, dari sisi Managerial juga ada. Managerial kita udah ada sih, udah ada. Jadi ya untuk kita telemetri, paling pentingnya telemetri, support ke pembalapnya juga. Jadi terkadang mereka punya sugesti sendiri. Oke, Kalau oke, nggak pendekatan lah gitu. Hal seperti itu sih sebenarnya terkadang ya di luar teknikal juga kita harus handle. Ben, kemarin gue lihat lu ada beli e-making nih. Ada Pak Wahyu dari YRI juga datang ke sini ya. Ya makanya itu kan yang gue telepon lo kan. Jadi Making boleh nggak bangun mesin gitu sama Koko Leon? ya kalau kita sih selalu bisa aja kalau e-making. Cuma tergantung kebutuhannya nih. Lu mau pakai buat apa sih? Making ini sebenarnya gue mau koleksi. Oke. Mau koleksi karena menurut gue ya yang gue cerita sama Wahyu, Iya. ini kayaknya nih making mau discontinue nih. Sebelum lu discontinue gue harus punya. Iya. Kan gue nyimpenin tuh waktu itu Fish Air 125 Jet simpen. Karena menurut gue bebek Yamaha tuh selalu spesial. Iya. Nah ada yang making ini tadinya gue mau keep standaran. Oke. Cuma ngeliatin kalau cerita Wahyu, cerita lihat lu, waduh anjir nih making kok ganteng-ganteng banget. Kayaknya sih boleh ya kita bangun. Gitu. Ya jadi boleh sebenarnya dibangun Pro Street aja, look luarnya standar. Ya nanti kalau kayak knalpot bisa dipakai knalpot yang memang brandnya lu pegang kan. Ya gue sih mau dibikin kayak ya apa Pro Street tapi fashion. Oke. Ya. Pelek gue pakein OZ KTM Moto3. Iya. Terus ya swing arm B Pro lah. Iya. Switch full step ganti apa semua ganti. Cuma pengennya lu bisa pakai, gue mau ke puncak bisa. Ya. Itu nggak standar tapi nikmat pakai. Oke. Upgrade-nya ke arah situ. Jadi buat San Mori biar nggak ketinggalan lah ya. Iya. Jadi rencana engine-nya mau pakai berapa cc nih men? Atau ukuran pistonnya pakai berapa? Itu yang kita udah siapin kemarin. Kita jadi di support sama Uma juga. Ada apa Superhead ya? Ya, Superhead. Block 65. Throttle body dari dia, radiator juga dari Uma. Dan kayaknya kan barangnya bagus. Lu juga rekomendasi dong produk dia. Iya. Mungkin ke arah situ. Terus kayak slipper clutch STM. Iya. Apalagi ya? Knalpot ya, kalau bisa pakai Aero. Iya. Cuma I think tipanya Depan-depannya nanti kita bisa customin lah. Kita bisa customin, oke. Ya, dia mungkin udah di luar otak kali ya. Iya, kalau untuk e-making udah sizingnya untuk 200 ya. Kalau mungkin pakai piston 65 itu 65 tuh 200. 195 sekian. Oke. Hitungannya 200 cc gitu. Jadi untuk piston 65 kan memang pasangannya Superhead Uma 2522. Itu memang udah kitnya dia lah gitu. Iya. Basic kitnya. Mungkin prediksi gua sih kalau misalnya nanti mesin sudah naik, habis itu kita upgrade juga throttle bodinya ke berapa? 36 ya? Biasanya? Iya, ganti gede. 36. Terus injektornya juga kita upgrade cc lebih besar dengan standalone ECU. Nanti tergantung lo mau pakai ECU apa. Ya target powernya sekitar 27 lebih lah, 28. Standar berapa dia? Standar 12.
Oh jauh, anjir, 2 kali lipat lebih. Nah, 2 kali lipat. 27 jadi, HP, bebek ya lumayan lah, seru lah ya. Jadi plannya gitu dulu lah ya. Sama rasio. Kalau pengen banget, dulu gue inget gue pakai Fish Air, terus pakai close ratio, itu rasa nyambungnya tuh enak. Beda banget ya? Iya. Tapi kalau untuk motor Pro Street, malahan sebenarnya rasio paling baik itu rasio 6 speed standar. Tapi kalau untuk MX ini kan rasionya memang masih 5 speed. Oke. Nanti ya mungkin... ini 6 speed, 5 speed? 5 speed. Oke. 5 speed. Jadi ntar project kedepannya mungkin kita ganti drum shifternya jadi 6 speed. Oke. Gearboxnya kita bisa pakai R15 atau ya custom gearbox juga bisa. Oke. Biar lebih close. Tapi kalau misalnya mesin 200 cc ini mesin torsi besar, lebih enak gearboxnya yang terbagi-bagi seperti gearbox standar. Oke. Kalau pakai close ratio gearbox malah kurang gitu enak karena nanti powernya nggak kerasa. Jadi kayak siem siem, motornya di siem gitu. Jadi lebih kalau motor torsi lebih keras, lebih enak kalau di gearboxnya dibagi. 6 speed mah oke ya? 6 speed oke. Gitu. Kita tinggal penyesuaian di gear doang kan. Next projectnya 6 speed. Ya, gitu. Oke, kalau gitu bisa kerakit. Ini bisa. Ini kita langsung rakit aja udah. Karena kitnya udah, karena kit dari Uma sendiri kan bisa dibilang plug and play. Oke. Plug and play. Gue pikir lo kesini mau lihat, mau ketemu, gue mau ke sana supaya ngirimin, ngirimin mesin, terus kita konten, ya kan? Siapa tahu banyak temen yang nggak tahu tentang Leon. Kalau lu nggak tahu Leon sih kacau sih. Lu kemana aja? Kita memang sengaja mau bikin di sini karena menurut gue bengkelnya kalau gue lihat di sosmed nih kayaknya mewah sekali gitu. Suatu kebanggaan bisa ngerjain mesin di sini nih. Kita udah 3 tahun di sini ya. Sering manggil Leon, pembukaan, anniversary dan lain-lain. Baru kali ini dia datang. Kayaknya memang ada baru slot waktu buat gua. Wah. Karena kemarin balap terus, kita harus temenin customer kan. Gitu. Jadi kita ada waktu nih. 1 hari ini khusus untuk One Tree untuk kerakit mesin MX Pro Street. Kerakit ya? Cepet lah. Cepet, kita udah biasa kok. Gitu. Ya udah. Oke, langsung aja. Kita coba. Tuh mesinnya aja gue udah siapin. Oh iya. Gue pikir mesinnya mau pakai dolly loh. Nih, mesinnya udah gue siapin dolly. Gue pikir ya udahlah mau diapain. Terakhir kan udah dicopotin. Oke, aman. Ini sebentar juga jadi kok. Anjir. Oke. Ya udah. Bawa ke meja. Nanti kita siapin spare part. Ya udah. Oke. Oke, mesin udah dibelah. Ini perangkat-perangkatnya. Iya. Jadi tadi mesin standar udah dibuka. Terus part-part yang mau kita pasang, mungkin kita mulai dari blok dulu ya. Ini blok keramik 65 dari Uma Racing. Nah, ini blok ya kualitas bagus lah. Cara lihat kualitas tuh gimana, Yon? Sebenarnya kalau juga ya dari looks-nya ya. Terutama sih dari finishing produknya sendiri. Oke. Biasa kalau yang produk yang middle low itu mereka dari castingnya lebih kasar, habis itu kayak lebih-lebihnya banyak lah gitu. Oke. Harus di finishing lagi. Tapi kalau ini memang murni bisa plug and play dan memang dia brand udah lama kan. Untuk di Piston 65 sendiri sangat populer. Udah teruji ya? Iya, udah teruji lah. Liner gini juga dia emang pakai keramik. Jadi seramik. Jadi sebenarnya dia electroplating seramik. Oke. Gitu. Basicnya dari aluminium di electroplating seramik biar lebih tahan panas dan dia lebih low friction. Gitu. Ya. Dan pistonnya dia digabungin sama piston forging ya. Ini forging jadi? Ini forging. Oh, pantas gitu. Ya. Dia forging. Gitu. Speknya udah tinggi dong. Speknya udah tinggi, udah cukup banget untuk ya banyak sih kalau misalnya kita press banget powernya tanpa memikirkan durability yang panjang sekali. Banyak spek-spek ini bisa sampai 35 HP sebenarnya. Tapi kalau untuk ini target kita di 27-28 gitu. Cari reliability lah. Reliability-nya kita mau panjang lah, nggak mau juga tiap habis pergi touring terus bongkar kan. Gitu. Pergi ke puncak, pulang, repair. Masuk bengkel, gila. Enggak repair, ganti ring. Kalau piston mungkin nggak ganti ring gitu kan. Aduh. Oke, terus cylinder head-nya yang tadi kita udah bahas, cylinder head superhead 2522. 2522 itu ukuran klep sebenarnya. Jadi intake-nya 25 mili, exhaust-nya 22 mili. Nah ini memang dari Uma Racing pun head-nya kenapa disebut superhead ya karena klepnya dari pabriknya sudah dibesarin, habis itu portnya juga udah besar. Jadi secara finishing pun sudah bagus banget, hanya di sambungan kemarin
di sambungan seating sama casing aluminium ada kita finishing sedikit Masih lah. ada Sambungan. keluar-keluar ya. Sambungannya doang. Tapi kalau yang lain sih oke. Dari secara kubah juga mereka dengan Superhead V2 ini kayaknya V2 deh. Jadi mereka sebutnya udah apple shape ya, apple shape. Oke. Combustionnya udah kayak bentuknya apel gitu. Oke. Untuk memperbaiki flow, area flow di valve curtain-nya. Gila ya. Gue gak nyangka aftermarket sekarang udah bisa bikin mass product, tapi udah sedetail itu. Iya, iya, memang harus begitu karena sekarang ini semakin banyak brand-brand lain yang mungkin berkualitas produknya middle low, tapi performanya sudah baik juga. Jadi mereka mungkin ya mereka harus keluar dari zona nyaman untuk bisa improve produknya lagi. Karena mereka secara kualitas aluminiumnya jauh lebih baik daripada brand-brand yang menengah ke bawah gitu. Dia udah langsung dapet ya? Jadi dia complete kit, udah complete kit banget, pelatuknya udah dapet, pair dapet, cam udah dapet. Terus ya udah complete kit lah. Kita nggak usah setel-setel. Tetap kita setel, tetap kita setel. Finish, Makanya kita pasangin dial degree kan, Oke. buat kita pastiin bahwa dialan camnya sesuai dengan speknya mereka, gitu. Satrio, itu namanya dial degree, Dial gauge. bukan ngitung jam. Oke. Nah, terus throttle bodinya ini 36 mili, 36. Memang pasangannya dia ini Pro Street 200. Kalau dipakai untuk masih nyaman untuk harian, Standar berapa? Standarnya 28. Anjir, jauh. Standar 28. Sorry ya, standarnya itu iya 28, sorry. 28. Standarnya 28 ke 36 karena naik cc-nya kan lumayan, habis itu flapnya juga lumayan. Jadi ini yang masih nyaman. Jadi kalau misalnya untuk mungkin Pro Street 200 yang ekstrim, itu bisa sampai 38 dan 40. Gitu. Tapi kalau untuk udah 38-40 dipakai jalannya nggak nyaman. Dipakai yang pas lagi soft, Ya, pelan-pelannya susah. susah, nggak nyaman lah. Oke. Nah, satu lagi, setiap kali ada peningkatan power pasti ada extra heat dari engine. Makanya UMA juga ngeluarin kitnya radiatornya lebih besar dibanding standar untuk biar mesinnya lebih dingin. Kita udah belajar dari mobil, motor, cooling system jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan. Gitu. Dan satu lagi produk yang kelihatannya sepele. Ini nih, ini produk slipper ini clutch. kita udah pakai di Asia Road Racing dan di balapan lokal. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Iya. Ini brand slipper clutch dari STM Itali. Bukan kaleng-kaleng nih. Banyak slipper clutch di pasaran yang namanya aja slipper clutch, tapi cara kerjanya bukan slipper clutch. Jadi ini slipper clutch murni. Kenapa dibilang gitu? Karena mereka punya dua. Kalau slipper clutch yang biasa di pasaran kan mereka masih pakai spring. Nah, kalau dia pakai diaphragm spring. Jadi dia ada dua spring. Ini namanya yang dalam slip spring. Ini untuk mengendalikan seberapa banyak slipnya dia mau. Slipnya. Dan yang luar ini grip spring. Untuk yang buat nekennya ya. Buat nekennya. Jadi seberapa agresif akselerasinya. Gitu. Ini bisa dikontrol. Jadi ini yang slipper clutch beneran nih. Tapi ini di custom sama One3 buat di STM untuk pasar Indonesia ya. Iya, iya. Gitu. Jadi, untuk kebutuhan balap di Indonesia. Ini ada cerita lucunya nih. Jadi berapa bulan lalu STM siapa ownernya lupa. Benny, gue punya sesuatu loh. Kayaknya di market lo ada. R15. Iya. Oh, gue bilang pas nih gue lagi mau project MX King. Boleh deh. Coba trial. Oke, kita dikirimin. Lagi kita pengen show nih, wih kita dapet nih ada STM selain buat di Ducati, di RSV4 Superbike, ada nih buat bebek. Motor bebek ya? Ada keluar artikel loh, Leon lagi ngetes di balap, kata gue anjing ternyata dia duluan. Jadi kita udah tes dulu, justru kita tes kan untuk kebutuhan biar begitu barang itu sudah mass produce nanti dirilis, slip spring sama grip springnya sudah sesuai sama aplikasi. Jadi gitu. prototype-nya dan development-nya orangnya ya ini juga. Gitu. Gue curiga Leon ada darah Italinya juga. Enggak ada. Gitu. Jadi ya itu kita udah pakai selama hampir 1 tahun lebih. Ini slipper clutch beneran, bukan slipper clutch. Kebantu banget nggak lap time? Sangat kebantu banget secara lap time, kenyamanan pembalap ya. Jadi pembalap itu nggak usah mikirin lagi untuk kontrol clutch ya waktu pada saat engine brake. Karena sirkuit-sirkuit kita di sirkuit tertentu itu banyak yang penurunan gigi sampai 5 gigi dari 6 ke 1. Dan ini sangat membantu banget untuk ngurangin catering ban belakang. Gitu.
Nah, terus yang lainnya udah sih, kita tinggal lanjut instalasi lagi. Mudah-mudahan 1 jam lagi lah, nggak sampai udah beres. Iya, lama banget ngerakit motor. Cuma 1 jam. Oke. Ada pasien berikutnya kebetulan yang ini Pak Edi pakai making. Oh gitu. Oh, iya. Yang gue bilang masih standaran. Ya. Oh yang kemarin yang tadi bilang katanya pistonnya mau dikasih. Iya, pistonnya udah dicecer sama dia. Oh gitu. Gitu kan, Kan Mas? udah lihat nih, nanti tinggal pasang sendiri gampang. Gini aja, ini nih dia nih. Biasanya jam segini sih udah di bawah. Kalau dia di sini, dia tuh lagi ngintip. Ini making bisa diapain nih? Dia gue curiga nih, udah terinspirasi MX King mau dibedel-bedel nih. Gampang kan? Ngaku, Mang. Kalau untuk making standar, sebenarnya speknya seperti balapan rookie. Nah itu cuma cam doang modalnya. Jadi peningkatan lumayan tuh, dari motor standar mungkin sekitar 12 HP bisa sampai ke 19 HP. Ih, jauh. Lumayan. Dengan cam doang? Dengan cam doang. Gitu. Camnya? Cam knalpot. Camnya cam user friendly banget lah, cam-cam yang buat RPM 11.000. Bawa ke Restek, gua kasih tahu, lu cuti aja, bilang sakit 1 hari aja sama gua. Terus lu ke workshop Restek. Paling sejam kelar, pakein blok yang 63 yang ada di atas UMA, pakein cam, ya kan? Kalau gua tutup mata, tapi gue yakin besok-besok udah nggak pernah ini lagi. Nah, dia dari rumah ke kantor kan lebih cepat. Iya, gitu. iya. Produktivitas kan? Ya. Cuma kekurangannya motornya lari kiri terus ke pom bensin palingan kan. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dial, dia apa? Dial degree. Aja gile. Cuma 1 jam beneran semuanya beres. Udah biasa. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Ini karena bodinya standar aja, jadi agak sedikit lebih lama lah. Kalau mungkin kalau di rangka balap lebih cepat. Karena kan harusnya seperti airbox harus dipotong. Oh iya iya. Ini kan lebih susah ya. Iya. Complicated. Gila men, ternyata cepet banget ya kalau motor bebek. Lebih gampang lah. Kita nyalain ya. Oke. Ya, akinya. Enggak. Udah. Suaranya kayak standar ya? Suara kayak standar, cuma ngok aja ya. Karena injektornya belum cukup. Ini juga secara elektronik kan masih standar semua. Jadi kita pengen mesinnya di running dulu. Oh, saya airbox gua udah nggak pakai berarti. Pakai airbox pakai. Airbox. Cuma dibolongin doang. Oh, airbox cuma masukin Velocity ke dalam. aja. Velocity masukin ke dalam. Cakep, cakep. Jadi kita mau make sure semuanya oke, nggak ada bocor oli. Jadi kita hidupin dulu dengan kondisi begini. Ya. Nanti berikutnya baru kita ke elektronik. Oke. Elektronik, injektor. Elektronik tuh apa aja jadi? Elektronik tuh ECU. Oke, ECU ganti. ECU ganti injektor. Injektor. Udah, itu Karena aja. feedingnya ya. Abis itu baru ntar kita tuning di dyno. Kita coba maksimalin powernya berapa. Knalpot juga ini kan lagi pakai knalpot Iya standar. betul, knalpotnya masih standar. Jadi ntar kalau misalnya ntar footstepnya sudah kepasang, baru kita bisa nge-fitting knalpotnya untuk nyesuaiin lekukan footstepnya. Lekukan, size diameter, Ya. taper. Kalau size-nya untuk 200 cc kita udah ada hafalan, cuma memang tinggal posisi footstepnya aja untuk menentukan tekukannya. Ya. Ini back to 2014 kayaknya. Ngurusin knalpot Scorpion. Oh, iya. Lu duluan kan? Iya. Scorpion Ninja Carbu kan? Iya, iya. Nah ini, Masih 2014 ya? Scorpion Ninja Carbu enggak, 2012 gue ingat. 2012 ya. Scorpion Ninja Carbu itu dulu powernya gila-gilaan. Nih, man behind-nya. Pertama-tama dulu ya? Sama siapa ya? Lu langsung Dulu sama Singapura. Langsung Singapura ya? Singapura, gitu. Tahu sekarang brandnya masih ada nggak ya? brandnya masih ada, cuma melempem. Udah agak lemes ya. slow. Iya, iya. Ekonomi di Pokoknya, Eropa ini. kalau nggak ada Leon, ya development barangnya kurang. Akhirnya orang nggak appetit. Iya. Gitu. Ya udah, berarti next stage-nya kita akan beresin lagi elektroniknya.
Next kaki videonya, ya gue beresin dulu kali ya. Iya, beresin dulu kayak aksesoris. Ini orang kan pasti bingung nih, mesin duluan, motor belum dikerjain. Iya. Balik lagi, karena kita emang belum sempat ngerjain. Karena motor customer tetap duluan, karena Customer mereka is king, ya? kasih duit. Ini kita buang duit. Buang duit. Ntar aja belakangan. Ya habis ini kita akan beresin dulu lah, gue beresin dulu semua. Ya. Baru habis itu kita bawa ke tempat lu Ya. untuk urusan Elektronik. footstep. Oh ya, untuk knalpot ya, kalau ada footstep ya. knalpot, elektronik, tuning, baru selesai. Oke. Baru kita bawa ke puncak. San Mori ya. San Mori. San Mori. San Mori tipis-tipis, look standar tapi bengis. Iya. Baru nanti engine-nya kita upgrade lagi. Pelan-pelan kita upgrade lagi. Update apa lagi? Banyak lah, masih banyak. Ya yang penting kita udah ada target powernya berapa sekarang. Ya mudah-mudahan dengan spek seperti ini, kalau di atas Dyno Jet, ya 32 lah safe. 32. 32. Standar? Kalau sana 12. Standar 12 HP. 3 kali lipat. 3 kali, hampir 3 kali lipat. Ya tapi 32 terus dengan motor seenteng ini sih fun sih. Fun banget. Fun banget. Gigi juga kalau bisa Nanti pasti kita rubah, rasionya kan mau dirubah 6 speed juga. 6 Karena speed. ini masih 5 speed kan. Yeah. Jadi kita rubah 6 speed. Gitu. Kita optimalin tapi dengan batas sangat reliable lah. oke, Gitu. asik. Nah ini mau tanya, teman-teman lain kalau misalnya punya isengan juga nih, pengen bangun MX-ing kayak gini buat mereka, ya apa terus Buat for fun ya. for fun, buat street racing gitu-gitu. Apakah Restek Performance? Kalau dengan kesibukan jadwal balap kita, mungkin di sela-sela waktu atau nggak buru-buru bisa. Nggak Tapi buru-buru. khusus untuk One Tree memang kita khususkan 1 hari khusus untuk One Tree. Gila banget. Lu tau gak? Barusan kan gue ngomong sama Freddy Ultra. Eh, Bro, ini lu di mana? Nih, Leon lagi di tempat gua. Gila, men. Kok bisa dia keluar bengkel dan mau ke tempat lu? It's rare sight, gitu loh. Gila. Karena memang udah ada sempat berapa kali janji sama Freddy juga, nggak jadi karena kan kebetulan ya nggak terlalu dekat ya. Maksudnya nggak, tempat jaraknya lumayan Iya, gitu. iya. Mungkin Gue juga lumayan. Iya, iya. Cuma kan memang udah dikhususin nih. Ini udah utang janji lama nih. Asik. Ada 2 bulan ya. 2 bulan. Dua bulan lebih ya? 3 bulan. Asik. Ya kan, kapan lagi MX-ing kita disentuh sama Restek Performance. Mantap. Jadi kalau kalian punya tim balap, lu Kita jadi, bisa provide. sebutnya apa? Technical Support lah. technical support. Technical Terus support, juga kalau lu juga buat yang harian bisa, cuma Nggak bisa buru-buru. nggak bisa buru-buru. Ya selipan. Tapi hasil sih, Kalau hasil kita jamin lah. cie, itu Kita dia. jamin. Ya udah, thank you, Oke, Pion. siap. Habisnya kita Mantap. dinner ya. Oke. Bye bye.